Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ririn dengan NIM 1901416222, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nur Fitriani MPD. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa contoh dari instrumen tes yang telah saya buat. Sebelum memasuki contoh instrumen tes yang telah saya buat, ada baiknya kita memahami pengertian dari instrumen tes itu sendiri. Nah, instrumen tes merupakan alat pengukur pengumpul data berupa jumlah pertanyaan atau perintah yang memerlukan tanggapan dari orang yang dites untuk mengukur tingkat kemampuan, prestasi, dan penguasaan yang dimiliki oleh orang yang sedang dites. Nah, setelah mengetahui pengertian dari instrumen tes itu sendiri, langsung saja kita memasuki contoh dari instrumen tes yang telah dibuat. Di sini saya mengambil mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5 semester 2. Bentuk soal yang saya buat adalah esai. Tujuan dari instrumen tes yang saya buat adalah agar siswa dapat memahami dan menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, jaring-jaring makanan, dan peran manusia dalam keseimbangan ekosistem. Sedangkan kompetensi intinya adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, maupun di tempat bermain. Untuk kompetensi dasar yang saya pilih dari butir soal nomor 1 sampai butir soal nomor 10 memiliki KD yang sama, yaitu KD 3.5 mengenai penganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Sedangkan untuk indikator soal ada 8 indikator soal untuk 10 butir. Indikator yang pertama yaitu siswa dapat menganalisis hubungan antara komponen ekosistem. Jenjang kognitifnya adalah C4 dan soal yang saya buat adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem dan analisislah hubungan antar komponen ekosistem yang ada di dalamnya. Kemudian, untuk indikator soal yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang jaring-jaring makanan dan menyebutkan contohnya. Jenjang kognitif C1, naskah soal, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang jaring-jaring makanan dan berikanlah 2 contohnya. Indikator soal yang ketiga yaitu siswa dapat menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar. Jenjang kognitif C4 dan soalnya adalah di dalam suatu ekosistem terdapat beberapa komponen dan jejaring makanan di dalamnya. Analisislah hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan yang ada di sekitarmu. Kemudian untuk butir soal yang keempat yaitu siswa dapat menyebutkan beberapa ekosistem. Jenjang kognitif C1, soalnya sebutkan 5 contoh ekosistem yang kamu ketahui. Butir soal yang kelima, indikatornya siswa dapat menjelaskan hubungan ekosistem dengan gambar rantai makanan yang telah disajikan. Soalnya, jelaskan hubungan ekosistem dengan rantai makanan yang telah tertera di atas. Untuk soal nomor 6, indikator soalnya siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Jenjang kognitif C1, soalnya jelaskanlah beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem dan perubahan manakah yang pernah terjadi di sekitarmu.
Untuk soal nomor 7, indikator soal, siswa dapat menyebutkan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Jenjang kognitif C1, soalnya sebutkan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kemudian, untuk soal yang ke-8, indikator soalnya, siswa dapat menjelaskan pentingnya peran manusia dalam keseimbangan suatu ekosistem. Jenjang kognitif C2, dan soalnya, menurut pendapatmu, mengapa manusia mempunyai andil yang besar dalam keseimbangan suatu ekosistem? Kemudian, soal yang ke-9, indikatornya sama dengan soal yang ke-8. Siswa dapat menjelaskan pentingnya peran manusia dalam keseimbangan suatu ekosistem. Jenjang kognitif C1, soalnya sebutkan beberapa contoh kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian, untuk soal yang ke-10, indikator soal, siswa dapat menganalisis usaha manusia sebagai upaya pemeliharaan ekosistem. Jenjang kognitif C4, soalnya analisislah berdasarkan pendapatmu, usaha apa saja yang dapat dilakukan manusia sebagai upaya pemeliharaan ekosistem. Untuk kisi-kisi tes hasil belajar aspek psikomotorik pada materi ekosistem, saya tetap mengambil mata pelajaran ilmu pengetahuan kelas 5 semester 2 dengan kompetensi 4, yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah 4.5, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Aspek yang saya nilai di sini ada 3, yaitu yang pertama, kesesuaian antara jaring-jaring makanan yang dibuat dengan ekosistem yang dipilih, yang kedua, keterurutan jaring-jaring makanan, dan yang ketiga, kreativitas pembuatan poster konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Dan ada 4 skor penilaian. Skor 1 akan didapat jika siswa sangat tepat dalam membuat jaring-jaring makanan dengan ekosistem yang dipilih. Kemudian akan mendapatkan skor 2 jika jaring-jaring makanan yang dibuat sudah benar namun tidak sesuai dengan ekosistem yang dipilih. Akan mendapat skor 3 jika jaring-jaring makanan yang dibuat tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ekosistem yang dipilih, dan akan mendapat skor yang paling kecil atau skor 4 jika jaring-jaring makanan tidak benar serta tidak sesuai dengan ekosistem yang dipilih. Kemudian, untuk aspek keterurutan jaring-jaring makanan, akan mendapat skor 1 jika siswa sangat tepat dan benar dalam mengurutkan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Skor 2 jika salah satu dari keseluruhan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem terbalik. Skor 3 jika 2 dari keseluruhan urutan jaring-jaring makanan terbalik, dan skor 4 jika jaring-jaring makanan dibuat tidak berurutan. Untuk aspek yang ketiga, yaitu kreativitas pembuatan poster konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem, akan mendapat skor 1 jika siswa sangat kreatif dalam pembuatan poster, gambar jaring-jaring makanan benar dan tepat sesuai dengan ekosistem yang dipilih, gambar berwarna, rapi, dan tidak ada coretan maupun robekan. Kemudian, akan mendapatkan skor 2 jika salah satu dari keseluruhan kriteria tidak terpenuhi, skor 3 jika 2 dari keseluruhan kriteria tidak terpenuhi, dan skor 4 jika tidak memenuhi seluruh kriteria. Baiklah, untuk pembahasan yang terakhir adalah mengenai instrumen tes hasil belajar aspek afektif pada materi ekosistem. Aspek yang akan dinilai yaitu yang pertama, disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, yang kedua, teliti dalam mengamati materi dan ketika mengerjakan latihan, yang ketiga, tanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan, yang keempat, aktif dalam menyampaikan
pendapat saat melakukan kegiatan tanya jawab. Guru akan memberikan skor kepada siswa dengan keterangan A. Sangat baik, skor 5, B. Baik, skor 4, C. Cukup, skor 3, D. Buruk, skor 2, dan E. Sangat buruk, skor 1. Total skor akan didapatkan oleh siswa dan nilainya akan menjadi A jika nilai 16 sampai 20, B. Skor 11 sampai 15, C. Skor 6 sampai 10, D. Skor 1 sampai 5, dan E jika skor 0. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.